Visa F2R itu sebenarnya visa apa sih Pak Yaman? F2R itu visa Giok itu visa daerah sebetulnya. Visa daerah. Hanya harus ada persetujuan dari wali kota daerah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jumpa lagi di channel saya, channel sharing motivasi reality G2G Korea. Kesempatan kali ini saya akan membahas lagi tema-tema yang lagi dicari-cari oleh teman-teman pekerja migran Indonesia ataupun teman-teman CPMI yang ingin mengetahui tentang beberapa visa yang ada di Korea Selatan, yaitu visa F2R. Kita akan bahas bersama dengan narasumber kita. Oke, langsung saja cekidot. Ini kita akan coba tanya-tanya tentang visa F2R ya. Ini visa yang bisa dikatakan susah dan sulit. Visa F2R itu sebenarnya visa apa sih Pak Yaman? F2R itu visa Giok itu visa daerah sebetulnya. Visa daerah. Hanya harus ada persetujuan dari wali kota daerah tersebut. Bupatinya lah harus ada persetujuan dari bupati tersebut. Terus ada rekomendasi gitu. Kalau nggak ada ya kalau nggak bisa, terus harus rekomendasi pabrik juga. Susah juga berarti harus ada. Kalau dulu gampang E9 bisa langsung rubah, sekarang nggak bisa, harus E7 dulu. Berarti melalui E7 dulu baru F2R. Kalau dulu baru pertama itu E9 langsung F2R bisa, makanya Parkui langsung dirubah meneh iki tahun iki. Sekarang harus E7 dulu. Nah, E7-nya harus 2 tahun, nggak bisa langsung. Harus 2 tahun dulu baru ganti F2R bisa. Nah, tahun depan rubah lagi, E7-nya harus selesai minimal KIP level 4. Tahun depannya tahun 2025 rubah lagi. E7-nya harus selesai KIP. KIP selesai yang level 4, paling rendah 4. Paling rendah. KIP itu paling tinggi berapa level? 5 terakhir. Kalau yang enaknya F2 biasa aja, nggak usah R. Oh gitu. E7-nya harus 5 tahun, nanti otomatis F2R, F2 biasa ya. Nah, F2 bedanya? F2 biasa ya nggak perlu pindah wilayah, tetap di pabrik yang sama, masih di sini. Nah, kalau udah F2R, F299 namanya tuh. F299 udah 5 tahun, otomatis nanti F5 residen permanen, udah bisa watak-kata Indonesia Korea. Misalkan di rumah pengen setahun terus kesini lagi bisa. Mungkin teman-teman yang yo tahu nyetir Kang. F2 itu ya harus banyak cari informasi ya guys ya, soalnya informasinya masih itu sih ya, masih belum tetap gitu ya Mas ya, rubah-rubah terus. Nah itu guys. Apalagi nanti pemilihan presiden otomatis kebijakannya rubah lagi, otomatis nggak bisa jadi nanti E7 langsung F5 bisa jadi gitu. Ya rencana sampean ada F2 ya, kalau nyampe F2 saya berarti harus 5 tahun lagi E7. Kalau F2R saya tahun depan bisa. Kalau F2 ya harus itu. Kalau F2R, kalau kan saya tahun depan E7 nya udah 2 tahun, iya itu bisa ganti F2R. Tapi kalau F299 itu saya harus tahun 2000 berapa tuh, tahun 2000 harus 5 tahun itu lah pokoknya ya. E7 nya tahun 2028 tuh baru bisa F2R lah. F2R upgrade ke F5 itu 5 tahun, jadi butuh 10 tahun lagi saya biar bisa di sini permanen. Nah, semuanya kelebihannya F2 itu apa aja? F2 ya otomatis bisa keluar masuk pabrik, pindah-pindah gitu kayak seperti orang Korea, sama aja, cuman dia ada batasannya 5 tahun kan. Nah, F2 5 tahun baru ganti F5 nama. Kalau udah F5 residen permanen, udah bebas, istilahnya udah sekarpe aku ningen arep pirang tahun meneh ngono. Nah itu yang misal bawa istri juga bisa kerja itu F2R itu bisa kerja, bisa bawa istri, bisa bawa orang tua, semuanya bisa kerja di sini. Oke. Ya kayak sampean katanya juga bisa arbaitan kayak gitu ya. Kalau itu juga nggak bisa. Itu juga bisa? Nggak bisa. Selain visa F itu nggak bisa arbaitan. Visa E, visa masih E kan, E7, E9, E10 itu nggak bisa arbaitan. F2 itu ternyata ya
susah bin Ya nggak sulit. susah, harus E7 dulu. Iya, Sekarang makanya harus E7 dulu. Tapi kalau misalnya udah E7 tinggal nunggu tahun aja, iya. nggak ada ujian-ujian lagi. Ya kalau E7 harus Enggak, itu kita habis- E7 kan habis- 5 tahun. habis E7 kan. E7 kan 2 tahun, 2 tahun perpanjang. Nah, kalau kita pas perpanjang poinnya kurang ya nggak bisa perpanjang pulang gitu. Makanya syaratnya harus sekolah, ikut kelas gitu. Nggak nyampe, maksudnya E7 kan pakai sistem poin sekarang kan. Misalkan E7 iya. kan, misalkan pengen ganti F2 yang nggak R ya, itu sampai 5 tahun kira-kira poinnya cukup ya harus sekolah terus. Sekolah minimal level 4 lulus. Sekolah aja nggak ada ujian lagi. Ya tiap sekolah itu harus ada ujian. Kirain kayak sekolah-sekolah kayak kemarin aku ikut sekolah kayak gitu aja. Habis rampung, Oh, habis rampung alah. materi ujian. Kalau nggak lulus ya ngulang lagi gitu sampai lulus. Nggak semudah yang dibayangin. Aduh. Rumit. Nembak paksa, guys. Ya kalau niatnya serius beneran ya nggak susah lah. Iya sih. Nah, saya aja sambil Abdul Ngabdi ini masjid loh bisa lulus Bisa ya, terus loh. salah itu. Bayar, Berkahnya berarti berkahnya. Berkahnya, iya, Masya Allah, ya. Beliau adalah ketua masjid 2 periode, guys. Oh, Masya Allah. Itu ya guys ya, kita Anak berkah, langsung kan? mereview tempat lapangannya. Itu lapangan ini, lapangan futsal. Kita langsung ke lapangan aja. Lapangannya kita review. Ini di lapangan futsal di belakang gunung, di depan gunung. Siapa yang menang, Mas? Loh, kok nggak tahu gimana sih? 1-0 kan? Aduh, sama. Saya halo dong. Ini pemain-pemain kita, pemain cadangan. Ini dia pemain kita yang berwarna merah dari Ansong dan yang seragam putih itu pemain dari Pyeongtaek dan yang hijau itu dari Yongin yang lagi menunggu gantian bermain itu yang di sana.